Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham hari ini untuk tanggal 30 Juli 2021. Hari ini hari Jumat ya. Jamnya sekarang 12.58 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bahas untuk hari ini dan Senin ya. Senin tanggal 2 Agustus 2021. Karena hari ini hari terakhir yang merupakan juga akhir dari minggu ini ya. Dan juga akhir dari bulan Juli ya. Jadi bagi yang sudah punya portfolio masing-masing ya, jangan lupa tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi dijagain aja selalu. Ini nggak perlu terlalu khawatir ya. Sejauh ini sih bulan Juli cukup bagus ya. Rata-rata indeksnya dan juga beberapa saham yang sudah saya bahas lumayan banyak ya profitnya seperti itu ya. Jadi saya langsung bahas saja mengenai BBYB ya. Jadi BBYB hari ini dia masih berhasil naik lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia sudah berhasil capai target di 800 ya untuk BBYB ya. Jadi dia sebelumnya ada aksi korporasi ya, right issue. Jadi saya nggak tahu ini dia bakalan diangkat naik sampai ke berapa ya. Yang pasti ya pasang aja trailing stopnya ya. Yang terakhir dia sudah right issue tanggalnya kemudiannya tanggal 9 Juni 2021 ya BBYB ya. Jadi masih tetap naik terus. Sebenarnya sih kalau kita perhatikan ya dari chartnya di sini ya, ini 800 sudah kena ya. Masih memungkinkan untuk target sampai high-nya yang sebelumnya kurang lebih ya. Jadi sebelumnya kurang lebih di sini ya, di 975 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop ya. Pak Suntar, kalau antara 720 dan 800 terlalu jauh ya. Ya di tengah-tengahnya kalau mau pasang trailing stop ya. Pasang aja sekitar 760 ya. Jadi yang sudah punya ya, yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan ya, ini sudah dapat lagi ke atas ya. Beberapa kali nih ya, average up ya. Jadi garis-garis merah ini sudah saya sediakan sebelumnya untuk average up ya. Jadi kalau naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 800 dan 760. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang bagi yang belum punya, kalau mau buy, memang saran sebelumnya buy on weakness sekitar area ini ya, pas 94 sampai 520 ya. Seharusnya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 570 sudah buy ya. Sudah saya informasikan juga ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang rajin nonton, catat dan buy ya lumayan ya profitnya ya. Nah sekarang posisi sekarang Pak Sunar, kalau mau buy hasil higher boleh nggak Mas Sunar? Karena uptrendnya masih bagus ya. Memang dia resiko nyangkut resiko ya. Kenapa? Ya karena 2-3 hari ini kan dia sudah naik lumayan tinggi ya. Terutama 2 hari terakhir volumenya besar ya. Jadi kalau mau buy hasil higher, buy sekarang sebenarnya masih oke ya. Karena prinsip saya ya, saya nggak ngikutin bantermologi nggak ya. Saya fokusnya di price actionnya, pergerakan harganya ya. Jadi saya itu follower dari klasik TA ya. Saya nggak melihat bantermologi ya seperti itu ya. Ada yang kasih komentar negatif ya di saya ya. Ini analisanya ngawur Pak Sunar. Nggak pakai analisa bantermologi, nggak asik gitu ya. Ya terserah pendapat masing-masing ya. Tapi saya cuma informasikan ya. Sejauh ini sih komentar yang masuk ya atau saran ya lumayan positif banyak ya. Seperti itu ya. Paling yang negatif ya 1 atau 2 lah paling banyak ya di antara puluhan komen yang masuk ya seperti itu ya. Ya itu terserah masing-masing sih. Tapi di sini saya hanya sebutkan ya, saya fokusnya di klasik TA, bukan di bantermologi dan lain-lain ya. Bukan di foreign flow atau asing net buy atau net sell enggak ya. Jadi di sini yang mau buy hasil higher buy sekarang boleh saja tapi bertahap aja ya. Pasang stop lossnya di 800 dan 760. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 840, boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi, saya coba lihat yang sebelah kiri ya. Di sini ya. Ini setelah 840 kalau mau average up ya. Itu silakan tambah lagi di sekitar 880 ya di sini ya. 880 dan di sini lagi high-nya ya di 920. Target price terdekatnya adalah 975. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atas 840, target price berikutnya adalah dia akan mencoba untuk testing ini ya, swing high sebelumnya di kurang lebih area 975 ya. Masih memungkinkan naik nggak Pak Sunar? Kalau berdasarkan ilmu analisa teknikal ya, dasar ya, fondasinya ya, uptrend itu kalau selama dia masih bagus uptrendnya,
ya dia kan tetap terus potensial lanjut naik ya, seperti itu ya. Kecuali kalau sudah ada pembalikan arah ya, konfirmasi pembalikan arah ya. Biasanya konfirmasi pembalikan arah seperti apa Pak Sunar? Ya contohnya seperti ini ya, ekornya tinggi ke atas pertama ya. Kedua, hari keduanya dia nggak berhasil higher high dari yang sebelumnya ya. Jadi dia malah turun ke bawah, apalagi kalau candlenya warnanya merah ya. Ya itu potensial dia berbalik arah seperti itu ya. Tapi berbalik arah bukan berarti kalau sudah uptrend gini dia balik arah langsung downtrend, enggak ya. Karena arah trend ada 3 ya, uptrend, sideways, dan trend. Jadi bisa saja kalau setelah uptrend ini ya, ini kan masih uptrend, dia kalau berbalik arah ya nggak harus langsung balik arah ke downtrend, nggak ya, bisa saja dia sideways ya atau koreksi sementara. Tapi overall secara keseluruhan ya, ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang dia di sini naik-naik, kemudian dia cenderung koreksi dan sideways lebar ini ya. Setelah itu dia berhasil breakout ya. Ya memang seperti itu ya pergerakannya ya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya uptrendnya ya. Karena kalau takut-takut ya ada 3 pilihan ya kalau takut ya. Yang pertama kalau mau buy weakness, sebelumnya saya kasih di bawah ini ya, pas 94 dan 520. Tapi karena dia sudah higher high, kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area sekitar di sini ya, 600 sampai dengan 620. Jadi kalau dia misalnya dia koreksi ya, ya saya nggak mendoakan ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 620 barusan buy. Belinya bertahap ya, naik lagi ke atas 665, tambah lagi dan seterusnya. Kemudian kedua ya, kalau mau buy bisa menggunakan strategi buy high sell higher ya. Buy sekarang tapi buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau kita lihat di sini pembelian asing di sini meningkat ya, tapi kita nggak ngikutin asing ya. Ya sekedar info aja, ini asing net buy-nya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Tapi nggak berarti bakalan naik terus lagi, nggak pasti ya, seperti itu ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya, bukan fokusnya di asing beli atau jualnya ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang takut ya, ya pilih aja saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Jadi gampang ya, seperti itu ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini untuk average up ya, kalau dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk friend yang ngikutin saya dari sini ya, 123 ya, lumayan ya profitnya ya, saya sudah sebutkan ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham harian, mencatat ya tentu saja ya, dan buy ya, pakai pasang automatic order ya, lumayan profitnya, 150 sudah kena ya. Jadi Pak Sunar yang sudah punya bagaimana ya, pasang aja trailing stopnya di 143 dan 135, itu bagi yang sudah punya ya. Dijualnya di 2 tahap ya, lebih baik kita lindungi profitnya ya daripada kita kehilangan ya, seperti itu ya. Jadi yang mau buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Saran saya buy on weakness sebelumnya di 113 sampai tengah 119 ya. Nah kalau mau buy on weakness karena dia sudah higher high ya, saya naikkan aja di area 129 sampai dengan 135 lah ya. Itu bagi yang mau buy on weakness ya, antara 129 sampai 135. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, atau naik ke atas 135 barusan buy. Buy-nya bertahap, ikutin aja garis-garis sebelumnya ya. Naik lagi ke atas 143 tambah lagi ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 150 tambah lagi. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja kalau mau buy high sell higher. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa baru jangan terlalu banyak ya? Pertama ya, ini sudah akhir bulan. Nah, biasanya kalau akhir bulan, kalau untuk saham-saham yang sudah naik tinggi sebelumnya ya, kecenderungan sih saya sih kalau menyarankan buy biasanya jangan terlalu banyak ya, karena awal bulan bisa saja dia berbalik arah ya. Ya nggak pasti langsung downtrend, enggak ya, bisa saja dia sideways dulu seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 143 dan 135. Itu yang mau buy sekarang ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas hanya hari ini kan 152 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 152, target price berikutnya adalah 168 ya. Itu untuk friend ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil naik sampai 168. Kalau misalnya Pak Sunar dia super bullish ya, naik lagi ke atas 168, target price berikutnya di mana? Ya kurang lebih di sekitar 199 ya. Ya saya kasih 200 lah ya. Kurang lebih pembulatannya ya. Jadi kalau naik ke atas 168 tambah lagi, berikutnya kalau mau tambah lagi ya boleh ditambah ya, setiap kelipatan 10 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 178 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut juga ya. Jangan sampai uangnya cukup cuma beli 1 lot 2 lot ya, percuma ya. Kalau naik kan nggak kerasa ya, seperti itu ya.
disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, seperti itu. Oke, baik, berikutnya untuk TBIG ya. TBIG memang cenderung sideways ya trennya ya. Jadi kalau mau trading sideways-nya boleh-boleh saja, ini saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya ya 3000 sampai dengan 3100. Jadi buy sekarang ya pasang stop loss-nya di 3100 dan 3000. Nanti ini 3250 sudah naik ke atas ya. Jadi mau tambah lagi boleh atau buy sekarang boleh ya. Nanti buy-nya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 3400, kemungkinan besar dia akan breakout dari high-nya ini ya 3440 ya. Jadi naik ke atas 3400 tambah lagi, naik lagi ke atas 3500 tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai target price-nya kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% ya di 3900. Tapi di sini saya kasih checkpoint ya 3800 ya. Jadi checkpoint maksudnya kalau dia berhasil melewati 3800 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 3900. Jadi kurang lebih untuk TBIG begitu ya. Jadi masih sideways, mau beli sekarang boleh aja ya. Begitu. Oke, berikutnya untuk ASII. ASII di sini memang dia secara garis besar dia trennya downtrend ya. Walaupun di sini beberapa minggu terakhir ya boleh dikatakan ini ya, kalau overall ya di bulanannya dia downtrend ya maksudnya. Kalau weekly-nya dia kecenderungan memang sideways ya, 1 2 3 4 5 6 minggu terakhir ya. Nah, di sini dia mulai rebound. Pak Sunar, apakah yang sudah punya bagaimana? Tetap sarannya sama ya, sudah punya ya, pasang trailing stop-nya di 4710 ya, atau stop loss-nya ya, maksimum di 4640. Kalau dia lower lagi dari 4640, ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau beli sekarang, boleh saja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 4760, 4710, dan 4640. Tapi belinya bertahap aja ya, santai ya. Naik lagi ke atas 4900, tambah lagi, naik lagi ke atas 5025, tambah lagi, seperti itu ya. Intinya ya, kalau berdasarkan Fibonacci retracement ya, ini saya tarik Fibonacci retracement dari 100% sampai pucuknya di sini ya, 6925 ya. Jadi dia masih bertahan di atas 61,8% ya. Berada di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sejauh ini koreksinya sebenarnya sih masih cukup wajar ya, selama dia bertahan di atas 61,8% ya. Memang Fibonacci retracement ya. Ini kok jauh sekali Pak Sunar. Koreksinya ya, kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya, maksimum retracement itu kalau dia koreksi besar ya, itu dia sampai Fibonacci retracement 1,8%. Jadi kalau dia selama testing Fibonacci retracement 1,8% bertahan di atasnya ya kan, ya dia masih ada kecenderungan untuk naik lagi minimal ke Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini kurang lebih areanya 5425 ya, seperti itu ya. Kalau mau amannya memang tunggu kalau ASI berhasil naik ke atas 5025 ya. Karena sejauh ini dia naik ke atas 5025, kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi terserah mau buy sekarang boleh ya, pasang stop loss-nya ya di 3 level yang sudah saya sebutkan. Belinya bertahap aja ya, naik lagi ke atas 4900, tambah lagi 5025 ke atas, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ini ya, mudah banget ya. Jadi belinya bertahap aja ya, mudah-mudahan minggu depan dia rebound ya, karena dia sideways-nya lama ya. Ya memang dia cenderung sideways ya. Ya yang punya ya sabar aja ya. Yang penting ya 3 kunci di saham ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 minggu depan dia mampu naik ke 5425 ke atas ya untuk ASI. Berikutnya untuk analisa saham BBKP ya, Bank KB Bukopin ya. Jadi hari ini ada beberapa yang tanya di grup ya, Pak Sunar naiknya tinggi, volumenya tinggi, apakah baik? Nah, sebelumnya saya sudah sebutkan ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya, kalau salah terakhir di bulan Juni kalau salah ya, nanti silahkan dicek ya. Memang nggak saya bahas lagi ya, memang karena belum ada konfirmasi naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 406 dan di sini kita perhatikan low-nya di 396 ya. Jadi pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya di 406 dan 396. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh nggak? Memang dia kecenderungan masih, kalau kita lihat ya, dia masih kecenderungan sideways ya. Ya, seperti ini ya. Selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8%, di atas 371 ya, ya 370 ya. Jadi selama bertahan di atas 370, sebenarnya sih dia masih cukup bagus ya. Gitu ya. Koreksi maksimum memang 61,8% ya, kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya. Nah, belinya bertahap aja, kalau beli sekarang ya, pasang stop loss-nya di 406 dan 396. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 428, tambah lagi ya, buy up ya. Naik lagi ke atas 444, tambah lagi.
target price terdekatnya kurang lebih sekitar angka 460 ya. Ini Fibonacci retracement 50%-nya. Kalau dia naik ke atas 460, boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya. Maka target berikutnya adalah 488 dan di atasnya ini ya 540 ya. Jadi garis-garis merah ini sudah disediakan untuk level average up ya atau buy up ya. Belinya betapa aja, nggak perlu terlalu agresif ya, santai aja. Ya minimal mudah-mudahan ini dikasih lah 460 ya dalam 1-2 minggu ke depan ya. Memang dia suka membentuk ekor tinggi ke atas di sini ya. Ekor tinggi ke atas, turun lagi, kemudian naik lagi gitu ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Jadi mau buy on weakness sekarang boleh saja, atau sekalian tunggu naik ke atas 428 atau belinya bertahap ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisis saham hari ini untuk BBKP ya. Berikutnya untuk Sen. Sen sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya, ini sudah harus tambah lagi ya, 322 ke atas buy lagi ya. Jadi ini saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi ini ada chart pattern kurang lebih bentuknya seperti rounding bottom ya. Jadi yang pernah belajar bukunya Thomas Bulkowski ya mengenai chart patterns ya, rounding bottom ini dia kalau breakout ke atas, ini saya sudah jelaskan ya, targetnya jauh ya, bisa sampai 580 naiknya. Dengan catatan dia kalau berhasil breakout ke atas permukaannya ini ya, di atas 354 ya. Jadi potensi naiknya sih masih bagus ya. Kalau mau buy silakan. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 302 dan di 280. Yang mau buy weakness ya tetap aja tunggu di area 250 dan 262. Tapi kalau dia trennya masih uptrend seperti ini ya, kemungkinan kalau tunggu di bawah ya nggak dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya kita harus berani buy high sell higher ya, seperti itu. Karena beli saham itu strateginya ada dua ya. Yang pertama memang lebih baik buy low sell high ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita harus berani buy high sell higher ya. Jadi nggak selalu buy low sell high. Kalau semuanya pakai strategi buy low sell high ya, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi naik lagi ke atas 354 tambah lagi, naik lagi ke atas 374 tambah lagi, dan seterusnya ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue, merger dan lain-lain. Saya nggak tahu ya, silakan baca beritanya. Jadi di sini saya hanya fokus kepada price action-nya ya. Kalau digambarkan tren lainnya ini masih cukup bagus ya, kurang lebih seperti ini ya tren lainnya ya. Ini garis uptrendnya yang di sini ya. Jadi pembuka ke atas gini ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih terus naik ke atas ya. Yang paling enggak ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 354 ya, target berikutnya di Fibonacci extension 261,8% ya, di sekitar area 420. Itu kurang lebih untuk Sen ya. Oke, berikutnya untuk BRPT ya. Di sini kita lihat BRPT dia masih naik lagi ya, naik ke atas Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya. Ini yang rajin nonton catat ya juga lumayan ya, dapat lagi ya. Ya pasang aja trailing stopnya yang belum pasang ya, 965 dan 945. Sekarang buy on weakness sebelumnya kan di area yang saya kotak ini. Berhubung dia naik lagi, kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 880 dan 910 ya. Kalau nggak dikasih ya harus berani buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau buy high sell higher atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh saja kalau mau buy sekarang ya. Pasang stop lossnya di 965 dan 945. Atau buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 1000 tambah lagi, naik lagi ke atas ini ya. Ini di sini ada swing higher resistance-nya terdekatnya 1020 tambah lagi, naik lagi 1040 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1040, kemungkinan target berikutnya adalah 1120 ya. Di tengah-tengahnya ada checkpoint 1075 ya. Ini swing high-nya tanggal 15 Maret 2021. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia berusaha, intinya ya, kalau dia selama bertahan di atas 945, dia masih peluang untuk mencapai target minimal 1120 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1120, target price berikutnya di mana Pak Suntar? Ya sekitar area ini ya, 1195 lah ya. Itu target price-nya. Jadi yang perlu dicatat adalah garis-garis merah ini ya. Ini untuk average up, pemasangan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk BRPT. Kemudian berikutnya untuk BGTG ya. Jadi BGTG dia setelah 3 hari koreksi, hari ini dia rebound ya. Intinya ikutin aja yang garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini buy on weakness di sini ya. Kalau nggak dikasih ya mau buy on weakness sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 246 dan 230 ya. Jadi sama juga yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang di 246 dan 230.
Artinya pasang di dua level itu maksudnya 50%, kalau dia turun di bawah 246 jual 50%, kalau turun lagi di bawah 230 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawah 230 ada kemungkinan dia tembus turun ke bawah 212 ke bawah ya. Nah, seperti itu ya. Ada kemungkinan tapi nggak pasti ya, karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Ya, seperti itu ya. Jangan salah paham ya, karena sebelumnya ada yang salah paham, saya bilangnya kalau turun bawah 212, nah dia asumsinya saya bilang itu sahamnya downtrend ya. Ya seperti itu. Enggak ya. Ini jalurnya masih uptrend. Ya kalau dia turun di bawah 230 lebih baik sih jual dulu ya. Dan resiko dia masuk lagi ke bawah 212 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi, nanti kalau dia naik lagi ke atas 275 tambah lagi, naik lagi ke atas 285 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 300, target price berikutnya adalah 340 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya, mudah banget ya. Tinggal buy up aja ya, average up seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BGTG ya. Berikutnya untuk analisa saham Excel ya. Di Excel hari ini masih naik lagi ya. Yang rajin nonton mencatat dan buy ya, lumayan ya. Ini sudah tembus ke atas 2630. Jadi dia menguji level 2680 ya. Jadi ini sudah saya berikan sebelumnya ya, akurat banget ya garisnya Pak Suntar ya. Bukannya menguji diri sendiri enggak ya. Ya memang ya ini kebetulan aja rapi ya pergerakannya ya. Jadi saya sudah punya, pasang aja trade stopnya di 2630 dan 2560. Kemudian yang mau buy ya, buy weakness tunggu di area ini, koreksi internet saya down ya. Jadi buy on weakness tunggu aja di area ini ya, 2380 sampai dengan 2440 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 2630 dan 2560 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 2680 tambah lagi, naik lagi ke atas 2740 tambah lagi, kalau berhasil breakout ke atas 2800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800 ya tinggal tambah aja ya. Ini panah-panah semuanya sebelumnya ya yang saya berikan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, ada kemungkinan dia masih bisa naik sampai 3200 ya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya untuk Excel ya. Karena ini koneksinya tiba-tiba terputus ya, saya putus dulu ya. Jadi ini untuk bagian pertama ya, saya bagi menjadi dua aja sambil saya connect ke internet yang lain ya. Nggak tahu ini internetnya akan putus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi saya sudah bahas 9 saham ya sampai di Excel. Jadi saya putus dulu ini bagian pertama, nanti silakan lanjut lagi lihat bagian kedua ya. Kurang lebih sekian, jangan lupa subscribe ya, yang barusan join ya, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa bantu komentar ya, like video juga. Kalau ada saran atau pertanyaan ya silakan komentar di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup sekian, salam sehat, damai dan sejahtera selalu, terima kasih banyak.